Kalau saat meninggal masih terikat pernikahan. Sepanjang belum selesai surat fasah. Betul-betul sudah selesai. Sepanjang belum selesai masih ada iddahnya. Masih benar. Kecuali habis iddah. Kalau sudah habis iddah putus, enggak ada itu. Kebanyakan kejadian kalau nikahnya sebentar keluarga dari misalkan anak-anaknya atau suaminya jadi yang istri tua karena enak kali orang nikahnya ini pelajaran maksudnya kan belum ada perjuangan cari nafkah bersama. Memang hal yang paling penting. Yang paling penting ngutang. Masalah yang paling sulit adalah bodoh masalah. Karena seseorang itu musuh sesungguhnya bagi setiap orang. Musuh sesungguhnya adalah kebodohan. Siapapun tidak tahu sesuatu dia akan melawan sesuatu. Musuh sesungguhnya pada setiap orang siapapun dia, musuhnya adalah kebodohan. Maka harta tadi untuk istri itu karena dia anak istri Baru istri muda so agar hati belak long umpama itu tetap jadi dosa. Haknya tetap dia sama sepanjang belum terakhir arah hadis gayu jawaban gantung tulung gere demurta patah titi gere demurta kembali gantung tulung gere demurta patah titi gedung pusaka. Ini kena hadis mengayu. Tapi memang dasarnya kitab. Iya. Bukan ibadah enggak. Itu hanya masalah pengucapan. Gantung tulung, gantung. Nggak sapu tubuh itu unuk sawah meh, sawah meninggal, tulung sawah meh nyawa. Ike gantung. Kayu gantung itu gantung. Setengah. Gantung selesai. Gantung, tunung. Harusnya tunung sampai selesai. Sampai benih. Gantung. Maka gantung, tunung. Habis nggak bisa dapat. Yang dimaksud kata-kata gayu itu, kata-kata gantung tunung kalau udah cerai. Makna. Cerai. Jangan dipahami gantung itu apa ya? Apa digantung pakai tadi? Enggak. Manakala nanti baik mendengar kata-kata gantung tunung kayu, maka cara paling mudah cerai aja. Bukan. Gantung, putus. Gak tunduk sakme. Tunduk aku turun ikuti itu tunduk yang ikuti malah gantung nggak selesai bisa. Memang kata-kata itu penuh makna itu. Kan ada dulu. Proses hukum kan sebelum ada surat putusan dari pengadilan pertama itu ketika digugat kalau secara hukum syariah sepanjang dia masih dalam kondisi iddah tetap masih berhak. Tapi ketika iddah pun putus, iddah selesai sudah, meskipun secara administrasi belum, itu sudah selesai hukum. Ya masalahnya memang kalau secara kompilasi KHI, memang di KHI itu kompilasi hukum Islam ini memang jadi problem besar di nasional karena secara hukum Islam tidak begitu, tapi itu yang diputuskan. Dan itu terjadi pada masa Presiden Soeharto tahun 91 kan di masa susah untuk menahan pemerintah susah. Jadi ulama-ulama diam saja daripada masalah sudah diputuskan oleh KHI sampai sekarang di setiap mahkamah KHI. Nah
Nah, itu problemnya. Sudah. Itu terlalu berubah sedikit ya. Soalnya bukan kejadian. Nah, gantung tudung ya. Ya. Nah, kembali. Berapa tadi? Ya, istri. Yang kedua sudah ya. Kalau umpama anak perempuan 2 ke atas dapat 2/3. 2/3. Arti 2/3 apa? 2 dari Arti 3. 2/3 apa? 2 dari 3. 2 dari 3. 3. Hartanya semuanya. Ambil 2/3. 3. Yang sepertiga itu yang lain. Untuk istri tadi dan untuk saudara. Sudah. Ini kalau perempuan 2 ke atas. Yang ketiga, hah? Ketika ada anak perempuan sekaligus bersama laki-laki. Umpama, nah ini kebanyakan kan? Nah, ini udah mudah sudah. Kalau umpama anak Amanudin, si Nudin umpama, Ini udah ya. hah? Ini yang mana? Nah, sudah itu si kamu. Karena kan ada udah sedunia. Udah sedunia. Saya sebenarnya pada waktu pengajian di masjid Wonosayur, saya bingung kan bagaimana membuat contoh-contoh. Udah banyak sekali kan. Masuk begitu. Ada. Sama yang lain juga bisa lagi. Nah, saya berkah ya. Ya. Ada apa lagi? Namanya Pak Udin, Bapak Udin. Nah, tidak ada apa. Yang ketiga sebenarnya mudah sama. Siapapun itu, ketika anaknya ada anak laki-laki, ada anak Perempuan. maka laki-laki dihitung 2, anak perempuan itu 1. ketika ada anak laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki mendapat 2, yang perempuan dapat 1. soal ketiga itu mudah. Ini yang sering kita lihat kali itu. Sering kita yang dan perempuan yaitu 1 laki-laki itu. Umpama anaknya semuanya ada 6 orang. Umpama ada 6 orang. Anak laki-laki 3, anak perempuan 3 umpama. 3. Anak perempuan 3. anak laki-laki 3. Ini bagaimana saya membuat tumpuknya? Nah, yang laki-laki dihitung 1 orang, 2. perempuan 1. Maka dibuat berapa tumpuk? Dibuat berapa tumpuk? 9. Terus 9? Iya. Laki-laki 3 kan? Laki-laki 3. 1 orang dihitung 2, berarti 6 kan? Ya. Yang 3 dapat perempuan 3 orang, itu 3. berarti 9. dibuat 9 tumpuk. Kamu yang laki-laki ambil 2 tumpuk, yang perempuan ambil 1. Itu kalau ada laki-laki sama Perempuan. Udah belum? Yang tadi enggak Bang kembali. Kalau anak perempuan tunggal berapanya? Setengah. Setengah. Tidak lebih. Cuma Setengah. kalau dia anak Tunggal. Kalau anak perempuan semua 2 ke atas. Itu berapa? 2/3. 2/3. Yang sepertiga udah yang lain, bukan hak dia. Kalau dia anak perempuan bersama dengan Laki-laki. anak laki, berapapun di mana? Maka laki-laki itu 2, perempuan Itu 1. Saya iri sama abang saya. Dia kok 2. Saya kok 1. Iri saya, nggak suka. Lo. Jangan. Kenapa? Memang abangku dapat 2. tapi istri abangku dapat 1. Kan? Kamu dapat 1. Tapi suamimu dapat 2 juga. Iya, hati-hati. Ya, itu berapa? Dapat 3 juga kan? Iya. Ada enggak? Dan belum saya merasa iri saya sama waktu Pak Abang aku banyak enggak sama. Memang abang dapat 2, kita dapat 1. tapi nanti abang itu kan berikan juga. Nanti dapat balasan juga dari teman-teman. Tadi 2 plus 1 dapat 3, dapat 3. Abang dapat 2, istri abangmu dapat 3, kamu dapat 1. Nanti nikah dapat 2, dia dapat 4, dapat 5, dapat 3 juga kan? Ada nggak? Adil. Itu aja.
anu lah, tapi kan merasa lebih kaya. Ya kebetulan. Kalau yang lain mungkin istri lebih kaya. Kan itu luar biasa, cara Islam itu indah sekali. Ya, sebenarnya. Adil. Adil. Jangan melihat tubuh kita, lihat hasil akhirnya apa. Indah sekali. Ya. Paham? Insya Allah. Ini poin pertama. Masalah soal pertama sebagai sebagai anak. Kalau kita sebagai ibu, nah, kan tadi perempuan posisi 3 kan? Perempuan posisinya 3. Yang pertama sebagai Anak. Nah, tadi sudah selesai. Sebagai anak ada 3 kemungkinan. Sebagai anak perempuan tunggal atau 2 lebih untuk anak-anak Perempuan. Yang ketiga, dan itu sudah ya. Ya. Sebagai anak sudah kan? Ya. Ya. Yang kedua sebagai Ibu. sebagai Ibu. Nah, nanti maaf di bagian sudah berumur. Nah, Lebih. kemudian anaknya bahkan ada menikah kan? Menikah. Kalau ternyata kemudian anak kita malah mendahului kita. Anak kita sudah menikah dan dia punya harta. Kemudian ini meninggal. Umpama anak kita meninggal di tempat diberi kita. Sementara anak kita sudah punya hak. Berapa haknya seperti itu? Gitu ya. Pertama, itu ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinan. Pertama, anak ibu-ibu itu anaknya itu duitnya, apakah dia menikah atau belum? Kalau anak itu anak laki-laki yang masih bujangan, Jangan. bujang. Anak bujangan punya hak. Harta. Nah, kan sekarang bisa menjual secara online kan, beli kok mana, uangnya banyak padahal masih bujang. Jangan. Meninggal. Umpama ibunya berapa? Ibunya dapat 1/3. Berapa? 1/3. Ibunya berhak seperti ibunya berhak seperti dari harta anak kandungnya. Ya. Sisi bagaimana? Nah, siapa ada nanti bahas. Nah, kalau masih ada ayahnya, nah, maka ayahnya menjadi asobah, ambil semua. Untuk ayahnya. Dia ngambil 2/3. Ibu 1/3. 3 masih jangan. Masih baik tidak. Selesai. Bisa paham? Umpama karena anaknya tadi sudah dapat mobil Innova, umpama dapat mobil Innova, itu hasil jual beli ini tuh anaknya dapat Innova di rumah ibunya. Kalau jangan umpama, tapi sudah beli Innova, ternyata Innovanya itu 300 juta umpama. Nah, dihitung 300 Juta. maka yang 300 juta itu ambil 1/3. Berapa? Yang 3 juta bagi 3. 1 juta. 300 juta dibagi 3. berapa? 100 juta. 100, ambil 100 Juta. Itu berapa? Ibu. Itu arti seperti 1/3. 1 juta. Yang 200 ayahnya. Ada ayah itu. Tapi orang kayu pasti itu berapa? Ayah ibu pun masih di rumah, ya anggap saja haknya sudah. Begitu. Ayahnya sebagai Asoba. Dah. Udah belum? Hah? Kalau ternyata akhirnya meninggal umpama, maka dia kakek ada nggak? Kalau ada kakek atas. Terus ada sampai saudara dari ayahnya. Berarti bawa dapat ada. Begitu. Oh, karena ada enggak. Kan kalau ada masalah, keluarga besar itu juga kan. Ada masalah, ada problem kan ikut perang juga kan. Itu bukan cuma ngajak ketika perang, ketika uang enggak. Itu tujuan Islam itu agar keluarga besar dihitung semuanya. Jangan cuma minta harta aja, hanya mendapatkan masalah aja. Untuk harta jangan, nggak boleh. Paham? Oh iya. Yang barusan gue ceritakan memang sekarang lagi kami alami sendiri kayak gitu ya. Bulan Oktober kemarin kan ayah duluan seperti itu. Terus sebulan kemarin kakek seperti itu. Jadi maksudnya masih kalau kami pribadi masih bingung masalah para itu ya. Itu kalau seandainya kan bulan Oktober tahun kemarin ayah, terus sebulan kemarin kakek meninggal. Itu sebelum kakek meninggal itu kayak mana proses, kalau tadi kan dikembalikan kayak gitu. Kan anak laki-laki enggak? Anaknya yang laki-laki enggak? Ada. Anak laki-laki? Ada. Oh, enggak.
berarti nggak baru lagi. Nggak ada. Oh. Ketika ada anak laki-laki, itu selesai. Anak laki-laki menghabiskan. Dua yang paling bahaya deh. Pertama, anak laki-laki. Yang kedua, orang tua, bapak. Itu habis. Itu sapu jagat. Keberatan. Keberatan. Karena sisa-sisa harus. Paham? Kalau perempuan baru berarti dia. Ya. Kalau seandainya nggak ada laki-laki baru berarti gitu. Ya kecuali ke bawah nggak ada, kalau nggak ada, baru ke samping. Tarik ke bawah, narik ke atas, baru ke samping. Ke samping. Ketika masih ada ke atas, ke bawah, samping kan? Belum. Paham? Sudah belum? Kecuali perempuan ada ke samping. Saya mungkin kita sampai ke sana nih, dapat nggak? Hah? Kita nggak bisa agak keras, nggak anu, batas. Almarhum masih ada orang tua, kemudian beliau wafat, kemudian beliau tidak juga. Nah, ini yang dimaksud. Jadi baru bahas poin pertama. Nah, yang dimaksud dengan yang tadi kan baru gantung tulung, gerbu Betah. ujungnya patah gigi, Bergemu pusaka. Untuk kasus tadi, untuk putra-putra almarhum karena kan ke atas dari bapak beliau karena masih ada amri, masih ada yang lain yang memenahi. Dan kasus seperti itu bagus sekali kalau orang tua paham. Bagusnya begitu. Barang ini kalau ternyata anak kita meninggal, kalau ada yang punya anak lagi kemudian meninggal, sementara dia punya anak, Ya. kasih itu hibah kepada hibah itu hibah karena nanti karena masih ada anak laki-laki yang lain ketika dibagi dia putus, sementara itu ayahnya itu kakeknya, maka biar dia merasa tidak ditampilkan maka diberi sebagai hibah. Hibah sebagai solusi sehingga nanti gak ribut ketika dia merasa satu cucu kok yang bagi-bagi wow kan dia bukan masa angka bukan masa sedikit Hadiah. kasih sebagai hibah kalau kita masih hidup harusnya kasih kepada sebagai hibah lupa anakku sampai sama yang lain anakku ini ya adikmu sudah nggak ada tapi kadang-kadang masih ada maka untuk cucu saya untuk saya kasih ya sebagai hibah jangan kamu ganti umpama tidak semuanya bahagia itu sebagai solusi. Nah. Nah, poin kedua ya sebagai ibu ya baru yang sepertiga tadi ya karena untuk ibu itu dua kasusnya pertama sebagai ibu dapat Sepertiga. kalau anaknya masih bujang kalau anaknya sudah menikah anaknya sudah menikah dia menikah punya anak kayak Aji juga terus meninggal beliau maka ibunya berhak 1/6 kasus ini almarhum pada kasus almarhum atas harta almarhum bisa untuk ibu dapat 1/6 dan ini kan ya yang penting dia sudah tahu hak dia 1/6 haknya segini sekian itu nanti sudah tahu semuanya katanya yang bagian saya kata ibu itu yang bagian saya sudah saya berikan untuk ibu saya katanya umpama saya ikhlaskan alhamdulillah jadi di akhirat ini tidak dibahas lagi itulah bagus sekali kalau udah paham karena itu musuh setiap orang ada kebodohan itu musuh sungguh kalau paham ada solusi bahagia udah berapa sudah ya untuk ibu ya ibu bisa dua kemungkinan pertama Sepertiga. anaknya masih budak berapa Sepertiga.
Kalau anaknya punya anak enggak cucu, ya maka ibunya dapat Seperenam. seperenam. Nah, yang ketiga, perempuan sebagai istri. Nah, yang tadi perempuan sebagai anak, perempuan sebagai ibu, sekarang perempuan sebagai Istri. perempuan yang menjadi istri masa harta posisi ada dua. Yang pertama, ketika suaminya tidak punya anak, suaminya tidak punya anak. Yang kedua, suami punya anak. Ini sengaja saya katakan suami punya anak. Bisa jadi suami itu menikah dia cuma itu. Yang kedua mungkin yang sudah kesekian, dia sudah punya anak dari istri yang sebelumnya kan, itu semuanya menjadi betul. Anak suami. Ketika suami, ibu istri itu ketika suaminya tidak punya anak. Istri itu ketika suaminya tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4. Istri mendapatkan 1/4 ketika suami tidak punya anak. Kalau yang kedua, kalau suami punya anak, maka istrinya dapat 1/8. 1/8 itu lebih banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, sebagai 8 banyak. Angkanya cuma 8, pembagiannya lebih kecil. Bagaimana tubuh itu susah? Semangat. Enggak sebagian kadang. Model itu bagian. Termasang itu boso itu apa maksudnya? Boso itu Kalau sunat, tidak tahuan itu. angkanya dibagi sebanyak. Lalu sudah berarti selamat. Soalnya dipecahin gitu. Iya. Ini kan dengan 8 gitu. Belian kayu Sudah. 1.000. Itu untuk masalah keseharian perempuan. 3 masalah. Untuk jadi bekal ibu-ibu semua. Bisa terlibat membantu orang. Mohon maaf, Buya merasa sedih. Terjadi beberapa tahun yang lalu. Lama. Hampir 20 tahun yang lalu. Hampir 20 tahun yang lalu. Di Pondok Sayur. Di salah satu tempat itu Dewan Guru kita. Dewan Guru di Pondok Sayur dulu. Suaminya meninggal. Dia punya rumah, punya kebun, punya hak. Suami meninggal. Dan dia punya anak. Setelah meninggal, ibu muka semangat. Masuk istrinya, istri almarhum. Kata mertuanya, oh anakku berizin, nolong ayo dia kok dibantu anakku kok ini ngarang kangen aku pun ibu anak begini diurus kok berizin, nolong anakku. Nah seni karena hari mati juga suami negara maka kongkizinan kulak rumah ini batu ini. Ada pun dasara umah aku nudah aku gue karena anakku apa aman. Maka bebeknya saya kena oh berizin bawa kulak mah. Gue degas hati, gue sedih. Karena mertua tadi, wah anak beda, berarti hak. Berarti tai, aku halus, kita kurang main. Bukan itu jahiliyah. Walaupun namanya nama Islam itu Islam itu. Namanya yang tadi 3 kemungkinan begitu pendapat itu sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri. Pernah kasus yang lain lebih jahat lagi. Astagfirullah. Di saat tempat yang usah dan semua. Ya. Bapak itu sudah marhum. Dia punya kebun, punya harta lah. Dia punya anak-anak besar ke keluarga. Kemudian ayahnya meninggal. Kata anaknya yang laki-laki, ini berede, ini bene, hari aman kami begitu, seni karena aman di dalamnya, seni ini ulang namanya, kampung ini kerja. Jatuh musik anak kandung, karena itu harta kami untuk anak. Ini kerja. Apa kebetulan Bagian ibu. terjadi? Kenapa? Ayah meninggal berarti hak itu kami, karena kan anak kita. Maka sengaja beda ini hak ini perempuannya sudah kemungkinan.
Maka harus dijaga itu hak perempuan dan juga dijaga. Harus bisa bangkit, bantu semua. Karena itu hak orang. Kalau enggak itu jadi bekal untuk apa? Masalah. Tahu tapi tidak bantu masalah. Ya, paham. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya ini akan menjadi ya bisa mengatakan. Benar? Ini contoh kalau itu menyebabkan semuanya diam. Dia nggak tahu mau bertanya apa. Maka untuk mengawal itu ya harus banyak diskusi seperti ini. Ini kan kita cuma dulu kan, tapi kan bisa saya berbagi sekali lain. Yang penting pemahaman sama. Jadi paling tidak untuk kita jaga, kita berbagi sekali lain. Yang penting pengajian itu bagus, itu jadi sana. Bu ya, lagi Bu ya, batas misalnya ini kan udah meninggal seperti itu, batas untuk melakukan pembagian harta warisan tuh cepatnya itu bagusnya itu berapa hari kayak itu gitu ya. Karena kan ada yang menyampaikan di ceramah tunguktir karena di Farayat itu biasanya banyak jinnya seperti itu. Bagusnya alangkah bagusnya berapa hari. Kalau kita nih kan kayak susah masih berduka masih berkabung terus langsung membahas itu kayak gitu. Memang alangkah baiknya berapa hari atau berapa bulan kayak ada batas waktu nggak baiknya kayak gitu. Itu yang terakhir. Yang terakhir berbuk terakhir yang mulai tantang. Masalah. Yang terakhir sengaja gue pastikan gue selesaikan. Berbuk peraturan bupati masalah Faraid. Salah satu poinnya ketika ada yang meninggal mulai untuk mengangkat masalah Faraid per 40 hari setelah meninggal. Setelah 40 hari angkat selesaikan. Jangan kelamaan diselesaikan. Kalau lama ada yang hilang ini gitu. Ini sengaja ditandatangani berbuk karena ini masa penting. Batasi paling tidak 40 hari. Ingat beliau. Jangan sampai bertahun. Ya. Makanya dibimbing oleh imam meneliti karena yang kasus mereka masuk itu agar sebelum difarai yang tadi disisihkan dulu dikeluarkan semua masalah obat masalah ini keluar semua dulu. Ada hutan ini itu keluarkan semua dulu sehingga nanti tidak terjadi itu harus selesaikan dulu sekaligus dan tidak tiba-tiba seperti enggak sebelum selesaikan 5 poin sebelum harus bisa 5 poin dulu. Yang pertama masalah hutan ada hutan enggak? Selesaikan itu berapapun. Yang kedua untuk masalah lazim dari itu sampai selesai mungkin ada beras segala macam itu semua kecuali ada menanggung untuk sakit segala macam itu semuanya. Wasiat ada nggak wasiat? Keluarkan dulu wasiatnya. Kebunan itu wasiatkan untuk ini untuk keluarkan wakaf keluarkan. Kemudian apa namanya bahkan kalau dia patut berhaji kita untuk berhaji keluarkan dulu untuk pada haji 5 poin itu keluarkan dulu baru masuk ke Faraid. Kalau nggak buat Faraid harus selesaikan itu haknya almarhum semuanya kan harta dia masa hak dia ditinggalkan itu hak dia masa unta masa ini kan itu dia almarhum jadi tidak boleh Faraid sebelum selesaikan hukumnya Karena kemudian kan mengalaminya si abang ini telah meninggal sekitar 5 tahun. Setelah itu tiba-tiba adalah datang ke tempat. Nah, katanya almarhum itu ada mempunyai 10 juta. Jadi kami sebagai adik ini diminta untuk bayarnya. Itulah jadi kami bingung kenapa kok Pak Dari sebagai meninggal dia. Ini sedangkan ini nggak bertahun-tahun di sini. pertama Dia akan selesaikan juga kan? apakah ada tanda bukti saksi Nggak ada bukti. Itulah. Jadi kan kalau nggak ada bukti dia itu apakah meyakinkan ini kan orang tersebut katanya ada berhubungan cuma sama si almarhum saja. iya bukti nggak ada masalah perkataan orang itu apakah meyakinkan artinya apakah dia jujur apakah sungguh atau hal lain
Kalau memang itu memang betul-betul meyakinkan, ya, maka bagus sekali kalau ada solusinya untuk harta itu. Walaupun kalau keluarganya nggak mau, ya nggak ada urusan bagi keluarga, tapi almarhum sayang sekali. Iya. Kalau memang sudah meyakinkan, tapi kalau nggak meyakinkan memang harus hati. Jangan-jangan setiap orang mengaku-ngaku kan. Jadi kami sebagai keluarga ini harus membayar itu ya? Makanya kan yakin nggak? Iya. Sama. Kalaupun nggak ada bukti, tapi meyakinkan, oke, sama. Yang kedua, keluarganya bisa kompromi, gimana solusinya, berbagi atau apa, ada solusi. Tapi kalau dia masih punya harta almarhum, maka ada hartanya. Hartanya harus keluar. Kalau almarhum itu punya harta, hartanya harus keluar. Kalau memang meyakinkan, daripada beban beliau di Iya. kubur. Itu harta dia keluar dulu, wajib. Kalau bahkan kalau dia nggak punya harta, keluar kompromi. Iya. Berarti kalau kami bayar yang Ya. karena kan sayang sama yang meninggal tadi kan, Iya. ya ada aja bayarkan Itu dia. berkompromi. Karena sayang. Iya. Maka ada solusi. Kalau kita nggak mengikuti gimana? Ya ini bukan masalah seperti apa itu, perjanjian kredit. Transaksi kredit itu begitu. Kalau meninggal ya kalau sudah selesai gitu ya. Kalau kredit itu begitu kredit. Kalau sudah meninggal ya kalau sudah ini juga. Ini tetap tiap hari makan kubur itu sayang. Iya. Maka kalau dia punya harta, kok sayang? Karena dia punya harta kok. Sayang. Bu ya, kami lagi karena mengingatkan ibu itu tadi, ini juga kejadian Bu ya masalah hutang tadi. Yang ini tadi mungkin yang berhutang orang lain Bu ya. Yang satu kasus ini tadi anaknya, setelah orang tuanya meninggal, baru dia menyampaikan kalau ibunya punya hutang sama dia seperti itu. Kenapa tidak selama? Jadi anak-anak yang lain menyampaikan kenapa selama hidup nggak ditagih? Karena kesalahanku ibu seperti itu. Karena kalau saya tagih ke ibu berpikir kan mungkin terus berbening kan, orang gaya ini kan terus berpikir, kalau apalagi yang sudah renta kayak gitu Bu ya, udah tua kayak gitu. Jadi kenapa sekarang sudah meninggal baru terungkap kalau ibu ini punya hutang kayak gitu. Cuman mungkin dari adik-adiknya. Kalau anak pun menghitung-hitung hutang ke orang Ya. tua. Ya itu yang terjadi soalnya Bu ya, kan maksudnya shock juga, maksudnya kayak peace HTW istilahnya kayak gitu. Kenapa bisa ya akhirnya dia dapat harta warisan plus hutang tuh tadi dibayarkan oleh adik-adik dan abang-abangnya, biar mungkin nggak sayang jemput Bu istilahnya kayak gitu Bu ya. Dalam hukum orang tua berhutang. Jadinya dibayarkan kayak gitu. Bentar dulu. Yang dimaksud dengan hutang itu apa? Yang Hutang dalam dimaksud. bentuk uang dipinjam selama masih hidup beliaunya seperti itu. Jadi waktu hidup kenapa nggak ditagih seperti itu, ditanya sama adik-adik dan abangnya. Karena kalau ditagih ibu ini langsung berpikir kayak gitu. Jadi Kalau kan, secara hukum, ya, harta anak itu sama seperti harta suami, sama. Artinya itu kewajiban. Karena harta anak itu bagian pada anak, harta orang tua. Itu juga sebaliknya. Tapi karena dia tetap berkelas sebagai hutang, ya sudah Iya. keluarkan, bayar. dari Cuma dia yang rugi, Iya. rugi besar. Bukan hanya di akhirat, Di dunia ini. tapi di sini. Itu Nggak mau sok sama akan rugi kalau dia paksa. Nah, agar hak ibumu terganggu di makam kuburnya, maka ya karena dia paksa keluarkan. Tapi ingatkan, kamu sebenarnya meletakkan racun ular itu tinggal di dalam. Jadi itu rugi besar. Apakah dia akan? Enggak. Di akhirat pasti, tapi di sini pun akan terjadi. Salah satu hal yang cepat sekali terjadi di dunia itu Ya, apa? dizalim. Sayang. Maka sebelum terjadi bagus sekali kalau diingatkan dulu, nasihatnya dulu. Ya. Baik, karena Gue masih pengen terakhir ya karena ya. Jadi Mas, Ya. pengalaman banyak. Abu ya, bagaimana kedudukan wasiat dengan warisan ini? Maksudnya sebelumnya misalkan seorang ayah itu sudah mewasiatkan kepada istrinya bahwa kalau nanti aku nggak ada, misalkan anak-anak ini mau laki mau perempuan itu tetap sama bagiannya. Gitu. Akan tetapi posisinya anak kan tidak tahu obrolan antara ayah dan ibu. Kemudian setelah ayah kerja kan disampaikan. Nah itu bagaimana posisinya Bu ya? Kemudian berikutnya itu misalkan ada salah satu anak yang tidak dilibatkan dalam ketika pembagian warisan dengan alasan kadang ada anak yang jadi ujian bagi orang tuanya gitu Abu ya, artinya memang ya begitulah seperti Abu sampaikan masih pada
Jadi ada kurang senang dengan orang tua sehingga sampai meninggalnya orang tua itu tidak mau ikut dalam segala hal apapun, termasuk ketika pembagian harta misalkan. Apakah pada poin yang kedua ini itu bisa menghalangi satu keberkahan yang didapatkannya walaupun orang tua tadi itu tetap memberikan, tetap disiapkan haknya tersebut. Nanti kalaupun misalkan udah nggak ada keduanya, nanti tetap kasih untuk abangmu yang itu gitu misalkan. Jadi dua poin itu Abu Yakin itu ada ditanyakan juga sebelumnya. Baik. Ada dua kasus. Untuk kasus pertama masalah wasiat. Wasiat itu wajib ikut. Wasiat itu wajib diikuti. Wajib. Yang namanya wasiat wajib diikuti. Kecuali kalau wasiat itu terkait ahli waris. Kecuali wasiat kepada ahli waris. Kalau wasiat kepada ahli waris tidak wajib ikut. Karena hadis la wasiyata li waris, itu hadis. La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak, karena masing-masing sudah ada hak. Maka untuk mereka tidak boleh ada wasiat. Wasiat agar dibagi samakan enggak. Itu dikembalikan kepada kompromi. Saling ikhlas dibagi sama ikhlas boleh. Kalau enggak boleh. Ada ridho masing-masing tadi. Baru boleh. Karena disalahgunakan juga tentang ini wasiat Ya, boleh. kesempatan. Jadi sebenarnya wasiat itu wajib. Yang namanya wasiat wajib kecuali pada masalah waris. Waris tidak boleh. Kecuali dia diizinkan oleh yang lain. Udah. Yang kedua, menyangkut masalah ketika ada yang agak durhaka lah bahasanya kan paling sederhana gitu. Apakah durhaka kepada orang tua itu menghilangkan haknya? Enggak. Meskipun dia agak jahat kepada orang tuanya, haknya tidak hilang. Kecuali dia membunuh. Membunuh orang tuanya. Izan itu berarti masih banyak. Ini kita ngomongin yang benar ya. Kemungkinan terjadi juga ya. Apa nggak tahu kita orang muda. Apa ini update ya kita lanjutkan ya. Sudah. Bisa dipahami insyaallah ya. Yang terakhir saya ya terkait anak pungut bahasa artinya anak angkat dan tunggal misalkan ya. Tunggal kemudian anak angkat dari kecilnya itu secara hukum warisan memang tidak dapat begitu ya. Maka tetapi ada yang menyampaikan bahwa kalau ayah ibu angkat tersebut memberikan hibah seperti Abu sampaikan tadi itu boleh ya begitu ya. Jadi terkait anak angkat tidak sama dengan anak angkat. Sehingga sebenarnya tidak ada saling mewariskan tidak? Tidak ada saling mewariskan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Tidak ada masalah perwarisan enggak. Nah, kecuali dikasih. Kalau tidak ada itu, tidak ada saling mewariskan. Apapun tidak. Sama sekali sekecil apapun tidak. Kasus Dorce itu kan dia kan dari mulai miskin sampai mulai kaya itu anak asuhnya yang sampai meninggal. Tapi pada saat sudah meninggal anaknya tidak dapat apa-apa. Diambil semua sama hak wali oleh keluarga Dorce yang ada di Padang. Tapi hak asuh tadi semacam ini pengganti dia mengasuh. Ada kebijakan dari keluarga wali diputuskan sama hakim. Dia secara keturunan nggak dapat. Ya tapi kan berjasa bertahun-tahun dari mulai miskin dia yang mendampingi sampai sakit sampai mau meninggal. Memang hal ini kalau secara hukum yang diuntungkan adalah keluarga inti, walaupun keluarga inti nggak pernah ikut campur. Memang hal seperti ini yang terjadi di masyarakat itu kita mengharapkan ada solusi manakala masih hidup. Ketika seseorang menyadari posisinya, saya posisi begini begitu dan nanti terjadi begitu sehingga ada solusi terbaik yang baik bagi siapapun. Jangan sampai kemudian ada yang dizalimi ataupun disayangkan ya. Termasuk anak-anak ya kasih sebagai hibah sudah apa kan bagaimana dia yang sudah membantu mengasuh merawatnya
maka kasus bagi seseorang yang mencari kondisi saya sama dia sebenarnya nggak rugi, ada solusi lain gitu. Ini diharapkan. Termasuk mohon maaf. Ini kalau terjadi di sekitar kita, manakala ada seseorang yang dekat sama kita, keluarga kita, yang melakukan karena kebodohan, karena kemaksiatan yang dia masih bodoh masa itu, dia melakukan kesalahan yang sangat buruk, berzina sehingga kemudian lahir anak zina, meskipun orang lain tidak tahu tapi dia tahu. Maka kalau dia sadar itu, maka itu nggak ada anak zina nggak ada. Maka seseorang yang sadar bahwa dia yang melakukan kesalahan, jangan sampai kebodohan dia itu berdampak kepada anaknya. Anak saya yang pertama ini, anak yang pertama itu anak kebodohan saya salah. Maka ketika masih hidup, masih sehat seperti ini, nah anak saya yang hidup kebodohan itu ya, tuliskan ini foto dia, kasih hibah, disulikan dan sembunyikan kepada yang lain, kecuali orang yang penting saya. Hampir nyaris mungkin dari 10 orang 9 orang tidak akan pernah mengakui bahwa itu adalah Malu. pertama. Kedua, pasti pada saat mau memberitahu juga mereka ada sebagian yang tidak tahu, sehingga sampai nikahnya dinikahkan karena itu kan tadi kebodohan. Seandainya peristiwa itu diketahui pada saat maaf ya, kita sudah tahu ilmunya, tiba-tiba ternyata terjadi pada diri seseorang itu, bagaimana cara menebus kesalahan dan dosa itu? Karena ternyata riwayatnya dia anak zina, dinikahkan juga sama bapaknya, ya kan? Sementara itu bapaknya meninggal, dia pun dapat harta warisan. Dia mengetahuinya sudah ini, tapi akhirnya dia sadar ingin menebus itu. Kesalahan itu apakah hanya cukup untuk bertobat, sholat tobat, apakah mengambil hanya kembali untuk dikembalikan ke yang berhak, yang saudara kandungnya atau mungkin dihibahkan ke yayasan atau Kalau secara garis besar begini, secara garis besar pertama, ketika mohon maaf ini hukum ya, nah, jadi maaf bahasa ini. Ketika terjadi perzinahan antara orang yang mungkin anggap saja pacaran, lantas berzina. Setelah berzina itu, kemudian mungkin karena sudah hamil, maka dipaksa untuk dulu. Ada beberapa kasus kejadian. Yang pertama menikah sama si laki-laki pelaku itu kan. Nah, jadi hasil zina itu dari laki-laki itu kemudian menikah. Yang pertama. Dan diakadkan meskipun ada dosa sebelumnya. Apakah sah untuk akad pernikahan kemudian? Tidak sah. Ketika sama laki-laki itu perempuan tadi dinikahkan sama itu, sama orang berzina sama dia, bolehkah dinikahkan? Boleh. Dan segerakan dia tidak bertambah dosa. Maka cepat dinikahkan. Yang pertama. Tapi anak itu tetap anak zina dan tidak berhak untuk alisan. Tentu itu keseharian tetap dulu sebagai anak. Secara biologis. Kasus kedua terjadi lebih buruk daripada pertama tadi, ya, karena laki-laki itu kemudian lari atau apalah menolak, sementara perempuan itu sudah mengandung, lantas dinikahkan sama yang lain, nikah lain. Ya. Ini bagaimana? Pertama itu haram menikah untuk orang yang sedang menikah. Mereka itu salah. Tapi sah, tapi haram. Anak itu tetap anak zina. Bukan salah anak orang tuanya. Untuk yang kayak kedua, ketiga tetap yang normal, dengan anak biasa. Tapi bapak itu salah. Kenapa? Itu sedang mengandung. Agar tidak bercampur dengan keturunan itu, maka jangan menikah. Tapi kalau terjadi sah, tetap sah, tapi nggak bagus. Ini beberapa kasus. Untuk pertama tadi salah, buruk, tapi lebih bagus daripada berlanjut dosa. Ini kan. Tapi anak itu tetap anak. pernikahan itu tidak menghapuskan dosa-dosa masa lalu dia. Itu caranya memang tobat nasuh. Ada solusi.
Apakah berarti nggak ada solusi? Ada. Mohon ampun dan sadar anak saya kesalahan. Nanti hartanya disiapkan dengan skema yang lain, bukan skema para itu, tapi skema yang lain. Walaupun jangan diketahui yang lain, caranya bagaimana yang efektif. Cuma untuk kesalahannya yang sebelumnya karena dia berzina, solusinya tahu badan nasuha. Allah mungkin karena Allah Maha Penyayang, pengasih, bisa mengampuni dan kita mohon diampuni. Ada solusi? Ada. Tidak ada kesalahan yang tidak diampuni Allah kecuali syirik. Cuma satu. Syirik. Yang lain ada solusinya. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Ghafur At-Tawwab. Betty. Walaupun mungkin yang dijelaskan mereka ahli fikih saya bukan bisa aja begitu. Pokoknya sudah tahu lah kan Iya. mana. Satu terang aja ya. Pas kali pokoknya perempuan kan harus tahu sebagai Iya. ibu kandungnya kan. Saya terus terang saja, terus terang maaf. Memang diskusi pengajian ini saya kadang-kadang menganggap seperti apa ya, semacam diskusi. Jadi nggak apa-apa Anda seperti apa sekedar baca apa enggak. Jadi sekaligus sebagai kesempatan saling berbagi segala macam. Curhat dong Bu ya. Karena ini saya menganggap yang hadir ini akan bermanfaat kepada yang lain dan kita bisa berbagi. Bukan mohon maaf, bukan seperti mengaji kampung, biasanya untuk apa untuk Bagus namanya. baik. Demikian pada waktu kita sudah kelewatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.